Hizbut Tahrir Indonesia buka suara atas pembubaran badan hukum organisasinya oleh pemerintah Indonesia. Juru bicara HTI menyebut langkah pemerintah merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan. HTI juga telah mempersiapkan langkah-langkah hukum. Setelah pemerintah membubarkan badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, aktivitas di kantor pusat HTI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan masih berjalan normal. Juru bicara HTI menyebut langkah pembubaran ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan atas hak berorganisasi. Ia menampik tudingan pemerintah soal kegiatan HTI yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Menurutnya, pemerintah juga tidak pernah memberikan surat peringatan sebelumnya jika memang ada pelanggaran dalam berorganisasi. HTI akan menempuh langkah hukum mulai dari uji material Perpu nomor 2 tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan gugatan pencabutan badan hukum HTI ke PT UN. Dan kini kita sudah bergabung dengan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Selamat sore Pak Ismail. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, sudah resmi dicabut legalitasnya. Apa langkah yang akan diambil sekarang? Ya, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa keputusan pemerintah mencabut status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sebuah kesewenang-wenangan yang sangat luar biasa. Bila merujuk kepada Perpu yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah, pencabutan status Badan Hukum Ormas adalah merupakan bentuk dari sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh sebuah ormas. Setelah lebih dulu diberikan surat peringatan dan penghentian kegiatan. Jadi ada dua step yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, sampai saat ini HTI itu tidak pernah tahu pelanggaran apa yang telah dianggap kami lakukan. Karena sampai ini hari kita tidak pernah menerima peringatan apapun dari pemerintah. Tiba-tiba pemerintah mencabut begitu saja status hukum HTI. Itulah kenapa kita menyebut keputusan pemerintah mencabut status hukum HTI ini sebagai sebuah kesewenang-wenangan yang luar biasa. Oke, artinya memang ada step Perpu yang sendiri, dilewati itu. Itu kami menilai sebuah kesewenang-wenangan. Nah, sekarang pemerintah melanggar, ya, mencabut status badan hukum HTI dengan cara melanggar aturan yang dia buat sendiri. Gitu. Jadi pemerintah itu secara sengaja melanggar aturan yang dibuat sendiri. Jadi pemerintah telah nyata melakukan double kesewenang-wenangan, double kezaliman. Oke. Saya tidak tahu ini model pemerintahan apa ini kayak begini. Oke, Pak Ismail, yang menarik untuk saya gali ini adalah bahwa tidak pernah ada peringatan sebelumnya. Artinya jika kemudian ada peringatan atau diajak bicara dengan pemerintah, itu artinya akan menjadi masalah lain bagi HTI atau bagaimana? Ya, secara prosedural setidaknya pemerintah mengikuti ketentuan yang dibuatnya sendiri. Ya, secara prosedural. Secara substansial itu tentu kita bisa melakukan diskusi atau dialog. Kita bisa menyanggah tudingan pemerintah. Gitu. Oke. Dan hari ini beraktivitas seperti biasa akan terus seperti ini, Pak Ismail? Kita akan lihat seperti apa keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Yang baru kita dengar itu kan konferensi pers mengenai keputusan pemerintah. Tapi keputusannya seperti apa, sampai saat ini kita belum pernah membaca atau menerimanya. Oke, surat-suratnya belum diterima ya? Jadi berdasarkan keputusan itu, nanti kita akan bisa mengetahui langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan. Tetapi setidaknya kita bisa memperkirakan bahwa kita akan melakukan gugatan terhadap kebijakan ini atau keputusan ini ke PT UN gitu. Setelah nanti kita melakukan konsultasi kepada kuasa hukum kami Pak Yusril Iza Mahendra. Iya, tapi ada juga pernyataan dari polisi jika terus beraktivitas seperti biasa
juga akan dibubarkan oleh polisi? Nah itu, jadi ini kan satu kebijakan yang pasti akan membawa konsekuensi. Ya, kebijakan itu kan tertuang di dalam keputusan. Keputusannya seperti apa, itu yang semestinya kita tahu. Jadi pemerintah saya kira memang betul-betul bertindak sewenang-wenang itu. Jadi sudahlah mereka melanggar sendiri prosedur yang mereka tetapkan, ya sampai ini hari juga Hizbut Tahrir tidak tahu keputusannya itu seperti apa. Dia hanya ngomong saja di depan publik, tapi kepada yang menjadi objek dari keputusan itu tidak pernah diberitahukan. Oke, yang menjadi objek daripada keputusan itu dalam hal ini HTI tidak pernah diberitahukan. Artinya apakah masih ingin berdialog? Artinya apakah masih bisa berkompromi dengan pemerintah HTI? Saya kira semestinya memang seperti itu, ya. Ini bukan soal HTI berkompromi dengan pemerintah, tetapi pemerintah mesti memandang secara positif setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak bangsa di dalam ikhtiar untuk membawa negaranya itu ke arah yang lebih baik. Hizbut Tahrir Indonesia itu terdiri dari anak-anak muda yang memiliki kesadaran luar biasa mengenai berbagai problem yang dihadapi oleh bangsa ini dan sekaligus juga alternatif solusi yang diberikannya gitu. Jadi alih-alih kami itu akan membawa kepada kehancuran yang terjadi, sebenarnya kita ini sedang membawa negara ini kepada kebaikan gitu. Jadi pandangan seperti ini yang harus tumbuh pada pemerintah gitu. Tetapi ketika pandangan ini tidak ada, ya lalu yang dipakai itu adalah kacamata keburukan, maka tidak akan terlihat ya, apa yang sisi positif yang kami lakukan ini, dan kemudian tindakan brutal sebagaimana yang baru saja kita saksikan gitu. Jadi saya kira ini sebuah kerugian besar gitu. Dan ini akan menjadi presiden yang buruk yaitu, oleh karena ini kita kembali kepada era represifme sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu, di mana ada kriminalisasi terhadap dakwah, kriminalisasi terhadap aktivis dakwah. Sementara di saat yang sama ada banyak sekali kejahatan di sana yang justru seperti seolah-olah dibiarkan. Lihatlah narkoba, kriminalitas. Hizbut Tahrir kan tidak mencuri uang rakyat, tidak korupsi, tidak menimbulkan anarkisme, ya, tidak melakukan gerakan separatis. Tapi Pak Ismail, kalau disampaikan Menteri Agama, bukan dakwahnya yang dilawan. Korupsi, ya kan, menjual aset negara, bahkan disinyalir menampung anak-anak dari PKI, itu dibiarkan saja gitu. Oke, Pak Ismail, tapi tadi juga disampaikan oleh Menteri Agama, bukan dakwahnya yang dilawan oleh pemerintah di sini. Tapi ketakutan ada dugaan ketakutan alternatif mendirikan negara baru dengan ideologi yang berbeda. Ya itu kan ketakutan itu kan bisa dikomunikasikan. Oke, ya kan? jadi intinya HTI ingin diajak bicara gitu ya Pak Ismail? Semestinya ya, kalau kita mengikuti ketentuan undang-undang yang lama yang belum dihapus oleh Perpu ini, itu bagus. Di sana ada peringatan 1, peringatan 2, ada pendekatan persuasif gitu. Semestinya begitu, dan Hizbut Tahrir Indonesia sesungguhnya sudah mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi dan dialog itu. Beberapa bulan yang lalu kami sudah mengirim surat kepada Menko Polhukam untuk audiensi, tapi hingga saat ini tidak pernah berjawab. Jadi siapa sebenarnya yang tidak mau berdialog gitu. Baik. Kita akan tunggu terus perkembangan selanjutnya, akan melakukan gugatan dan juga uji materi. Terima kasih Pak Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, bergabung di CNN Indonesia Newsroom malam ini.